Saya kesaksian ya. Saya nggak tahu saudara sudah menangkap nggak sesuatu di mana saya bilang saya dapat persoalan, saya dapat masalah. Saudara mungkin sebagian bertanya, persoalan masalah apa ya? 14 Maret tahun 2021 itu, saya mendapat satu berita, itu mengagetkan saya. Tiba-tiba saya harus punya utang sekian, dan aset saya harus terhilang sekian. Saya terus terang, saat itu saya syok. Kaget, kecewa, stres, sampai hampir depresi. Saudara pernah lihat saya begitu menyampaikan firman Tuhan, begitu kacau, itu karena saya dalam tekanan. Di masa pandemi aja, udah susah nih. Belum ada persoalan itu. Ditambah dengan persoalan itu, ini bicara keuangan, saya harus kehilangan aset sampai, ya banyaklah, hilang. Di masa pandemi aja udah susah, apalagi ditambahin persoalan yang seumur hidup saya nggak pernah ngalami hal ini. Tapi saya harus ngalami. Persoalan saya beratnya itu 10. Saya punya kekuatan cuma 2. Coba mengatasi persoalan saya yang saya kasih nilai 10, saya kekuatannya 2. Ya nggak mungkin lah bisa. Saat itu saya nggak tenang, panik, karena persoalannya, waduh, saya udah nggak bisa, nggak bisa tenang. Saya lupa, yang 8 itu, maksudnya gini, persoalannya saya 10, saya cuma punya kekuatan 2, yang 8 itu saya coba atasi, nggak bisa. Saya lupa, yang 8 itu saya harus kasih Tuhan. Apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Yang nggak bisa saya lakukan, harusnya saya serahkan kepada Tuhan. Justru di dalam persoalan masalah saya ini, saya belajar sesuatu. Itu ya. Nah, bisa nggak saya taat di saat seperti itu? Saya sering ngomong sama Luki, Ki, persoalan kita hanya bisa terselesaikan dengan mujizat. Nggak ada mujizat, persoalan kita nggak akan terselesaikan. Percayalah, mujizat itu perlu iman. Iman itu bisa ada mujizat, harus ada ketaatan. Saat seperti itu, bisa nggak saya melakukan firman Tuhan yang saya sering sampaikan di sini? 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, boleh cepat dikeluarkan. Bisa nggak lakukan ini dengan hati yang tulus? Ayo, Frank. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bisa nggak lu bersuka cita senantiasa? Jangan ngajarin orang doang, lu bisa. Kan tiap hari saya ajarin ya di sini. Ayo di masa pandemi lu ucapin bersuka cita. Kalau lagi keberkatan, bersuka cita, itu biasa. Orang dunia pun bisa. Saya kan ajarin. Sekarang saya harus dipaksa untuk mempraktekkan ini. Persoalan saya begitu berat. Bersuka citalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Masih kenceng gak doanya? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Persoalan saya berat. Saya harus kehilangan aset. Saya utangnya banyak. Secara logika saya gak bisa menyelesaikan utang saya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Saya dituntut. Makanya saya bersuka cita di dalam Tuhan, bukan di dalam keberkatan Tuhan. Kalau dalam berkat Tuhan, saudara baru dapat sesuatu berkat. Gak usah saya ajarin. Maksudnya Roh Kudus gak usah ajarin. Semua orang juga bisa. Kejadian yang saya alami itu, akhirnya saya refleksikan di dalam khotbah saya kan. Terus dari sejak itu, kalau hidupmu ada di dalam tangan Tuhan, ini maksudnya kejadian yang saya alami, saya mendapatkan sesuatu adalah begini. Kalau saudara hidupnya ada di dalam tangan Tuhan, terus terjadi sesuatu, mungkin yang gak enak, mungkin penderitaan, mungkin kesengsaraan, selalu ada maksud Tuhan. Percayalah, saudara tuh anaknya. Kalau saudara sebagai orang tua, anakmu mengalami sakit, dia maunya dalam sakit ya, minta coklat sama es teler, es krim. Sebagai bapak yang baik, sudah akan beri es krim itu atau sudah akan memberi obat yang pahit.
pasti saudara akan memberi, tidak akan memberi yang tadi saya katakan es krim. Saudara akan memberi dia obat yang pahit. Kalau dia nggak tahu kalau bapaknya itu adalah bapak yang baik, ya, bapak pemelihara, si anak itu akan merasa bapaknya jahat. Saya mau minta yang manis-manis, yang dingin-dingin, es teh. Kenapa papa kasih saya yang pahit? Papa jahat. Kalau kayak kita, di mana Tuhan? Mana Tuhan? Bapak yang baik mana? Nah, dari yang peristiwa saya yang katakan, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau ada di dalam tangan Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan yang baik. Kalau saya, maksudnya apa nih? Keluarkan 1 Petrus 5. Frank? 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Ternyata Tuhan mau saya itu merendahkan diri saya. Ternyata saya ini, kalau dalam menyampaikan firman Tuhan, jangan ya ada kesombongan tinggi hati. Ternyata saya ada tinggi hati. Saya ada kesombongan. Bukan kesombongan harta, bukan kesombongan kepintaran, kesombongan rohani. Kesombongan kebaikan kan bisa. Saudara kan nggak tahu, saya sendiri juga nggak sadar. Dan firman Tuhan berkata begini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Dan maksud kejadian yang saya hadapi adalah ini. Next. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Udah, serahin aja, jangan dipikirin persoalan masalahmu. Yang tadi saya bilang, persoalan saya 10, kekuatan saya cuma 2, 8-nya serahin aja sama Tuhan. 2, saudara lakukan. Apa yang bisa saudara lakukan. Yang tidak bisa saudara lakukan, serahkan semua kepada Tuhan. Haleluya.